Hai, dan kadang seringkali kita tuh dituntut untuk membahagiakan semua orang. Padahal orang-orang yang menuntut untuk membahagiakan semua orang itu dari kita, ya dia juga sebenarnya nggak mampu akan hal itu gitu. Ya ujung-ujungnya dia dengan keras kepala bilang, untuk apa memperdulikan orang lain kalau diri kita sendiri itu belum terurus gitu. Nah, sebenarnya di situ tuh orang itu udah tahu gitu kan, ada hal yang lebih penting daripada itu semua, itu diri kita sendiri gitu. Tapi kadang yang sering nggak disadari oleh banyak orang, dalam tanda kutip, maksudnya orang yang menyuruh kita untuk membahagiakan semua orang itu ya, orang itu tidak memahamin hal itu gitu. Dari semua hal yang terjadi di dunia ini, dari semua hal yang terjadi di kehidupan kita, di sekeliling kita, dari semua hal yang kita dapatkan sekalipun, ya nggak semuanya itu cocok sama kita. Ada beberapa hal yang kita benar-benar ingin lakukan, ada beberapa hal yang memang kita nggak mau melakukannya gitu. Ini bukan faktor dari hal itu benar atau salah gitu. Kadang ada sesuatu hal yang bagus di mata orang lain, cocok di mata orang lain, belum tentu hal itu cocok di mata kita gitu. Nah, ini relate-nya ke ketika kita mendengarkan omongan orang lain, ya kayak nggak ada habisnya gitu. Si A ngomong kita harus seperti ini, si B ngomong kita harus seperti itu gitu. Nah, di lingkungan masyarakat, kalau misalnya kita tidak menurutin perkataan si A, kita akan dicap gagal oleh circle-nya gitu. Ya walaupun di dalam circle itu sebenarnya mempunyai opini yang berbeda juga gitu kan, tentang hal yang mereka inginkan dari kita gitu. Seakan-akan keberhasilan ataupun kegagalan seseorang itu bukan dari apa yang dihasilkan dari pribadi sendirinya gitu, tapi dari pandangan-pandangan dari orang lain gitu, dari validasi-validasi dari lingkungan sekitar. Pernah menyadari nggak sih bahwasanya dari sekian banyak orang, ya kita nggak akan mampu gitu untuk melakukan keinginan mereka. Yang kita cukup mampu melakukannya adalah menuruti apa yang kita mau sebenarnya. Karena gini, oke, mungkin ketika kita menjadi diri kita sendiri, ketika kita menuruti apa yang kita mau, kita akan kehilangan banyak faktor. Kita akan mengalami kurangnya circle pertemanan, kita akan mendengarkan ocehan-ocehan yang tidak mengenakan dari orang lain tentang diri kita. Bahkan teman-teman kita bisa aja berkurang gitu, mungkin sisa 2 atau 3 gitu. Tapi menurutku itu tuh nggak masalah sih gitu, karena sungguh capek kalau misalnya kita selalu berpura-pura dan selalu menuruti perkataan orang lain, dan kayak kita tuh ketika menuruti perkataan mereka seakan-akan kita harus dituntut untuk menjadi sosok yang sempurna gitu. Ibaratnya ketika kita lagi lagi flow gitu, lagi fire banget gitu kan, apa sih bahasanya, lagi moodnya bagus banget gitu lah. Ketika kita menuruti orang lain, kayak dia menginginkan ini kita turuti, berhasil, kita dia pengen ini kita turuti juga, berhasil. Nah, si orang yang menuntut itu selalu ada, tapi pas kita gagal, boom, itu seakan-akan orang yang menuntut itu kayak, apaan sih, gagal, bodoh banget gitu. Terus kayak menjauh gitu. Ibaratnya kayak habis manis sepah dibuang gitu. Ya itu kayak pepatah zaman dulu yang masih relate sampai sekarang. Padahal ya kalau kita coba
pikirkan sejenak bahwasanya orang-orang yang menuntut kita harus ini dan itu, dan ketika kita sedang berproses dan gagal, orang itu juga nggak benar-benar selalu ada untuk kita gitu. Yang ada malahan kayak menyalah-nyalahkan. Ya ini aku nggak tahu lah, di lingkungan lain bisa aja berbeda, di orang lain bisa aja berbeda gitu. Tapi yang sejauh ini aku dapatkan, entah itu dari pengalaman pribadiku sendiri ataupun pengalaman dari teman-temanku, bahwasanya ketika kita menuruti perkataan orang lain dan ketika kita gagal, ya kita itu kayak dicap habis-habisan, dicap gagal gitu, dicap kayak apa ya, kayak sosok orang yang gagal gitu. Tapi coba pas kita berhasil tuh kadang wah dipuji gitu, kayak wah itu pernah saran dari aku gini-gini segala macam gitu. Tapi pas kita gagal, kita coba meminta nasihat, belum sampai nasihat itu terkeluarkan, yang ada kata-kata yang menjatuhkan gitu. Nah itu sih gitu. Kita pada saat kita berusaha untuk menyenangkan semua orang, yang bikin capek itu ketika kita bisa meraih keinginan dari si A, next time kita akan meraih keinginan si B, si C, si D gitu, dari sekian banyak orang gitu. Nah capeknya ya ketika kita keluar, kita udah nggak jadi diri kita sendiri gitu, kita udah dikontrol oleh orang lain. Napas kita udah bener-bener sendiri di kamar tuh kayak pasti energinya tuh kayak terkuras banget gitu, capek banget ya gitu. Terus kayak apa ya, nah disitu kayak bimbang gitu, yang bikin kita takut nanti kalau misalnya aku jadi diriku sendiri, aku takut kesepian, aku takut kehilangan banyak hal gitu. Padahal dengan kita nggak jadi diri sendiri pun pada akhirnya kita juga akan mengalami kesepian. Dengan kita nggak jadi diri kita sendiri pun pada akhirnya kita juga akan mengalami kesendirian juga gitu. Karena ya prinsip manusia itu datang dan pergi silih berganti. Ya kita didatangkan dengan orang yang baru, ya kita juga akan siap ditinggalkan dengan orang yang lama gitu. Jadi kayak yang membuat seseorang takut untuk jadi dirinya sendiri itu adalah karena orang itu takut dengan kesepian, takut nggak punya kawan, intinya takut lah gitu. Itu sih. Padahal ya kalau misalnya kita jadi diri kita sendiri, ya kita mungkin akan mengalami hal itu lebih cepat. Tapi enaknya ketika kita jadi diri kita sendiri, kayak ada suatu kebebasan yang ada di dalam diri kita ketika kita ingin melakukan apapun itu, dan kita tidak memperdulikan perkataan orang lain yang nggak cocok gitu. Justru kita memperdulikan perkataan orang lain yang sekiranya itu tuh membangun diri kita dan mendukung kita. Karena gini, misalnya kita telah menjadi diri kita sendiri, terus ya kita kehilangan banyak hal. Contohnya kayak kehilangan banyak temen gitu, tersisa teman cuman ya 2 orang gitu misal. Percaya atau enggak, ini yang aku alami ya, ketika kita menjadi diri kita sendiri dan kita mempunyai 2 teman yang masih bertahan, itu akan bertahan lebih lama dan jauh lebih bermanfaat gitu. Karena kayak kita jadi diri kita sendiri, masih ada orang yang menyukai kita gitu. Ketika kita menjadi diri kita sendiri terus kita mengalami hal trouble, dan 2 teman kita ini masih bersedia pangku tangan dalam hal-hal yang kita alami gitu, siap mendengarkan cerita, terus entah itu siap menemani kita dalam berproses gitu. Dan memang kayak bener-bener temen gitu, yang selalu ada di saat kita jatuh maupun berhasil gitu.
Kalau misalnya kita nggak jadi diri kita sendiri, kebanyakan orang-orang yang ada di dekat kita, ketika kita gagal kita kehilangan, tapi ketika kita berhasil semuanya mengakui gitu. Kayak mau sampai kapan sih kita tuh berada di lingkungan yang fake seperti itu gitu. Tentu kita nggak mau kan berada di dalam hal itu. Jadi ya, untuk kamu yang saat ini sedang berada di zona people pleaser, cobalah untuk keluar dari hal itu, karena menurutku itu benar-benar bahaya gitu. Semakin lama kita berada di situ, kita semakin sulit untuk kedepannya dalam mengambil keputusan, untuk kedepannya dalam mengekspresikan apa yang kita mau gitu. Ya nggak jarang kadang kita cukup ngerasakan stres dari hal-hal itu gitu, yang sebenarnya kita nggak mau melakukan itu gitu, tapi kenapa kita lakukan? Karena ada satu hal, yaitu rasa takut. Entah itu takut dicap buruk, entah itu takut akan kehilangan gitu. Tapi ya itu tadi, dengan kita nggak jadi diri kita sendiri pun kita akan mengalami kehilangan, kita akan mengalami kesepian. Dan ketika kita menjadi diri kita sendiri pun akan mengalami hal itu, ya walaupun jauh lebih cepat kita akan mengalami hal itu. Tapi ya ketika kita menjadi diri kita sendiri dan kita akan mengalami kesepian, kita akan mengalami kehilangan, percayalah di balik hal-hal itu semua ada maknanya gitu. Makna yang saat ini belum terpikirkan, tapi kedepannya akan terjadi. Napas kita runut ke belakang, baru ketemu, oh ini maknanya gitu. Nah itu sih. Oke, mungkin itu aja nggak sih di podcast monolog dari Litani Amerika tentang kita nggak seharusnya untuk menyenangkan semua orang. Karena gini, sebelum kita menyenangkan semua orang, alangkah baiknya kita menyenangkan diri kita sendiri gitu. Gimana kamu mau membantu orang lain tapi kalau dirimu sendiri belum tertolong gitu? Nah itu kan sungguh egois bahwasanya kalau misalnya kita mengutamakan kepentingan orang lain baru diri kita gitu. Karena ya kita juga butuh energi kan untuk bersosialisasi, kita juga butuh energi untuk membantu orang lain gitu. Tapi ya gimana energi itu ada kalau misalnya terus-terusan kita gunakan untuk orang lain gitu. Nah itu ya, buat kamu yang tadi aku bilang yang masih berada di zona people pleaser atau nggak enakan, coba-coba dievaluasi lagi ya. Kalau menurut itu nggak baik sih gitu, karena ada yang lebih berharga dari itu, karena ada yang lebih penting dari itu gitu, yaitu ya dirimu sendiri gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Oh ya, semoga podcast ini bermakna ya gitu. Tapi kalau nggak bermakna ya anggap aja nih sebuah hiburan ataupun obrolan kita lagi nongkrong lah gitu. Bye bye.